Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Hai sahabat TV Kenambe Umbe. Bagaimana kabar Ananda sekalian? Tentunya masih semangat belajar ya. Terutama sahabat TV Kenambe Umbe kelas 6. Hari ini kita akan belajar tema menjelajah angkasa luar, subtema keteraturan yang menakjubkan bersama Bunda Eko Liswati. Tahukah Ananda di mana letak bumi yang kita tinggali ini? Selain bumi, di angkasa terdapat benda-benda langit lainnya. Pada malam hari yang cerah, selain bulan, terkadang kita melihat benda-benda langit yang membentuk seperti titik-titik cahaya. Apakah titik-titik cahaya yang tampak pada malam hari tersebut? Titik-titik cahaya yang tampak pada malam hari merupakan sekumpulan benda-benda langit di angkasa. Jika malam hari saat cuaca cerah dan sedikit polusi cahaya, kita juga melihat bentang jalur dari sekumpulan titik-titik cahaya tersebut. Bentang jalur titik-titik cahaya tersebut adalah galaksi. Galaksi adalah sekumpulan benda-benda langit seperti bintang, planet, dan benda-benda langit lainnya yang membentuk sistem yang terikat gaya gravitasi. Galaksi ada beberapa macam, diantaranya Andromeda, Bima Sakti, Ursa Major, Magellan, dan Black E. Bumi sebagai planet yang kita tinggali merupakan bagian dari galaksi Bima Sakti. Galaksi Bima Sakti berbentuk spiral. Di dalamnya terdapat benda-benda langit yang sangat banyak. Matahari adalah bintang dalam galaksi Bima Sakti. Alat yang digunakan untuk melihat galaksi dinamakan teleskop. Bidang ilmu yang mempelajari tentang galaksi dan benda-benda langit serta fenomena-fenomena yang terjadi dinamakan ilmu astronomi. Sedangkan astronom adalah orang yang bekerja di bidang ilmu astronomi. Benda-benda langit yang berada di galaksi Bima Sakti beredar secara teratur sesuai dengan garis edarnya. Galaksi Bima Sakti merupakan salah satu galaksi yang ada di alam semesta. Ada miliaran galaksi di alam semesta. Setiap galaksi memiliki jumlah sistem bintang dan gugus bintang yang berbeda. Di dalam galaksi Bima Sakti terdapat bintang yang membentuk sistemnya sendiri. Sistem tersebut dinamakan tata surya. Tata surya terdiri atas sebuah bintang, yaitu matahari dan benda-benda langit lainnya seperti planet, satelit, asteroid, dan meteoroid. Benda-benda langit yang berada di dalam tata surya beredar sesuai dengan garis edarnya. Garis edar tersebut dinamakan orbit. Adanya gaya gravitasi di dalam sistem tata surya membuat benda-benda langit
seperti planet dan satelit tidak saling bertabrakan. Matahari adalah pusat tata surya. Planet-planet yang termasuk dalam sistem tata surya diantaranya adalah Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Dalam sistem tata surya terdapat planet-planet. Planet berbeda dengan matahari. Planet merupakan benda langit yang tidak mampu menghasilkan cahayanya sendiri. Planet bergerak mengelilingi matahari. Planet juga memiliki massa dan gaya gravitasi. Namun, gaya gravitasi planet tidak sebesar gaya gravitasi matahari. Setiap planet berputar pada porosnya. Peristiwa berputarnya planet pada porosnya disebut dengan rotasi. Rotasi bumi menyebabkan kita dapat mengalami peristiwa siang dan malam. Peristiwa berputarnya planet mengelilingi matahari disebut dengan revolusi. Apa yang kita rasakan di bumi dengan adanya revolusi bumi? Revolusi bumi mengakibatkan pergantian musim, perbedaan lama waktu siang dan malam, kenampakan rasi bintang yang berbeda, gerak tahunan matahari. Sistem tata surya menjadikan matahari sebagai pusatnya. Matahari adalah sebuah bintang raksasa yang sangat panas seperti bola pijar. Di sekeliling bola berpijar ada lingkaran cahaya berisi gas panas yang disebut dengan korona. Suhu di permukaannya hampir 6.000 derajat Celcius. Suhu inti di matahari mencapai 15 juta derajat Celcius. Percikan panasnya dapat membakar segala sesuatu hingga 97 km. Namun, matahari hanya tergolong bintang. Masih banyak bintang besar yang jauh lebih besar dan lebih panas dari matahari. Dalam tata surya terdapat planet. Berikut ini susunan dan karakteristik planet dalam tata surya. Planet yang terdekat dengan matahari adalah planet Merkurius. Planet Merkurius berjarak 58 juta kilometer dilihat dari bumi. Merkurius baru terlihat setelah matahari terbenam atau sebelum matahari terbit. Keunikan dari Merkurius adalah melesat cepat mengelilingi matahari, tetapi berotasi sangat lambat. 1 hari di Merkurius sama dengan 30 hari di bumi. Planet berikutnya adalah planet Venus. Planet Venus merupakan planet terdekat dari bumi. Venus lebih panas dibanding Merkurius yang lebih dekat dengan matahari.
Hal ini terjadi karena planet Venus memiliki lapisan atmosfer tebal yang dilapisi awan. Oleh karena itu, pancaran sinar matahari terperangkap di dalamnya. Awan yang mengelilingi Venus menjadi salah satu keunikan planet ini. Awan terlihat indah karena memantulkan cahaya matahari. Selain itu, Venus menjadi planet yang paling terang di antara planet-planet dalam sistem tata surya. Venus melakukan rotasi dengan arah yang berlawanan dengan arah rotasi planet-planet lainnya. Venus berotasi searah dengan jarum jam. Satu hari di Venus sama dengan 243 hari di Bumi. Planet ketiga adalah planet Bumi. Planet Bumi biasa disebut sebagai planet biru karena sebagian besar Bumi ditutupi oleh lautan sehingga nampak biru. Bumi diselimuti oleh udara tebal yang disebut dengan atmosfer. Fungsi dari atmosfer untuk menyaring panas dari matahari, sehingga makhluk hidup yang ada di bumi tidak akan terbakar. Planet setelah bumi adalah planet Mars. Planet Mars dijuluki sebagai planet merah. Planet ini disebut-sebut paling menyerupai bumi. Satu hari di Mars sama dengan 24,6 jam di bumi. Planet Mars juga memiliki kutub yang diselimuti es. Suhu udara di Mars lebih dingin daripada suhu di bumi, yaitu sekitar 63 derajat Celcius di bawah nol. Karena letak Mars yang lebih jauh dari matahari dibanding bumi. Mars juga memiliki lapisan atmosfer, namun lebih tipis dibandingkan bumi. Planet kelima adalah planet Jupiter. Jupiter adalah planet terbesar di dalam tata surya. Suhu di planet ini pun sangat rendah, mencapai kurang lebih minus 100 derajat Celcius. Planet Jupiter merupakan planet yang sebagian besar terdiri atas gas. Letak inti planetnya pun jauh di tengah. Planet ini memiliki bintik merah yang ternyata berupa badai raksasa. Planet keenam dalam sistem tata surya adalah planet Saturnus. Saturnus terlihat memiliki cincin yang melingkari tubuhnya. Cincin tersebut terdiri atas lingkaran bebatuan, debu, dan es yang terperangkap dalam orbit yang mengelilingi planet tersebut. Saturnus merupakan gas raksasa yang berputar sangat cepat. Hal ini menyebabkan bagian ekuatornya mengembung. Oleh sebab itu, kutubnya tampak datar dibanding planet lainnya. Saturnus memiliki beberapa satelit yang lebih banyak dibandingkan dengan planet Bumi. Planet Bumi hanya memiliki satu satelit, yaitu bulan. Salah satu satelit yang paling terkenal yang mengelilingi Saturnus adalah satelit Titan.
Planet Uranus merupakan planet ketujuh dalam sistem tata surya. Planet Uranus berputar miring karena porosnya hampir sejajar dengan orbitnya. Suhu planet ini sangat dingin, yaitu sekitar minus 212 derajat Celcius. Planet yang berada di urutan paling jauh dari matahari adalah planet Neptunus. Planet ini tampak berwarna biru gelap dari kejauhan dan tidak memiliki permukaan yang nyata. Sama halnya dengan Jupiter, Saturnus, dan Uranus, planet ini juga terdiri atas gumpalan gas. Atmosfernya dipenuhi dengan gas metana dan sering terjadi badai yang sangat besar. Salah satu satelit yang mengelilingi Neptunus bergerak melawan arah dengan satelit-satelit dan planet-planet lainnya. Ananda, ayo kita berlatih soal-soal dulu ya. Nomor 1. Apa benda langit yang menjadi pusat tata surya? Nomor 2, tuliskan karakteristik planet Saturnus. Demikian pembelajaran pada kesempatan kali ini mengenai sistem tata surya dan karakteristik planet-planet dalam tata surya. Semoga sahabat TV Kenambe Umbe dapat memahaminya. Akhir kata, saya Bunda Eko Liswati undur diri dan sampai jumpa kembali pada episode berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.